kita semua. Di sini saya akan membacakan hasil laporan bacaan saya yang berjudul Parousia, Pembenaran Allah dan Kebangkitan Orang Mati. Perbuatan-perbuatan baik dalam meraih keselamatan menurut surat-surat Paulus. Yang pertama ialah parousia. Oleh Paulus, istilah parousia ini digunakan untuk mengekspresikan keberadaan mereka sebagai sebuah komunitas di tengah penantian kedatangan Tuhan dan bukan sebagai kaisar. Menurut Paulus, hari Tuhan berarti kedatangan murka Allah, dan orang Kristen adalah orang-orang yang akan diselamatkan dari murka Allah tersebut sebagai karya Yesus. Pemahaman mengenai murka Allah di hari Tuhan sejalan dengan pemahaman mengenai hari Tuhan dalam teks-teks Perjanjian Lama. Berkaitan dengan penghakiman terakhir, beberapa bagian dari tulisan Paulus yang perlu dicermati adalah dari surat 1 dan 2 Korintus, juga Galatia. Berdasarkan penafsiran terhadap teks-teks itu, Van Landenham menyimpulkan bahwa perbuatan seorang menjadi kriteria utama dalam penghakiman terakhir. Menurutnya, tidak ada satu teks pun di antara surat-surat Paulus kecuali 1 Korintus 1 ayat 8 yang menyatakan secara positif mengenai perbuatan baik yang menghasilkan keuntungan di saat penghakiman terakhir. Selanjutnya, pembenaran Allah. Salah satu perdebatan berkenaan dengan pembenaran Allah adalah adanya kesan kontradiktif antara Roma 2 ayat 6 yang menyatakan bahwa Allah akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya, dengan Roma 3 ayat 20 yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Hal ini berbeda dengan yang dimaksudkan dalam Roma 3 ayat 20. Hukum Taurat yang dimaksud dalam Roma 3 ayat 20 bukanlah dalam arti seluruh aturan yang mencerminkan kualitas moral seseorang, melainkan hanya menunjukkan pada hal-hal berkenan dengan identitas Yahudi, khususnya tradisi sunat. Di sini Paulus sedang ingin menjelaskan bahwa keselamatan tidak terletak pada apa dia Yahudi atau bukan Yahudi, disunat atau tidak disunat, tetapi pada perbuatannya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Selanjutnya adalah kebangkitan orang mati. Pandangan Paulus mengenai pentingnya menjalani hidup dengan kualitas moral tertentu berkenan dengan keselamatan dalam 1 Korintus 15 tentang kebangkitan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 1-11, Paulus menyinggung sebuah tradisi mengenai kematian dan kebangkitan Kristus yang disebutnya sesuai dengan pemberitaan kitab suci. Tradisi yang dipakai oleh Paulus ini merupakan sebuah pangkuan iman yang penting dari gereja perdana pada waktu itu. Paulus mulai menjawab persoalan yang ada di jemaat, yakni adanya orang-orang yang menyangkal adanya kebangkitan orang mati. Masyarakat Greko-Romawi umumnya lebih meyakini adanya kekekalan jiwa, tetapi tidak dengan kebangkitan orang mati. Berdasarkan prinsip kekekalan jiwa, maka reinkarnasi jauh lebih dapat diterima dari kebangkitan orang mati. Wick menyatakan bahwa penjelasan Paulus tentang kebangkitan orang mati dalam 1 Korintus 15 harus dipahami berdasarkan Kejadian 1-3 dengan merujuk pada Kejadian 3 menjelaskan bahwa kematian datang melalui satu orang. Demikian juga dengan kebangkitan yang datang melalui satu orang juga. Sekian dan terima kasih.